Ada salah satu teman kita menanyakan, apakah aplikasi Trisula ini yang kita rilis sekitar 3 bulan yang lalu ini bisa untuk transaksi mingguan? Karena aplikasi ini memang diperuntukkan awalnya dibuat untuk transaksi atau pinjaman yang bulanan. Nah, ini ada tantangan baru dari teman kita. Apakah aplikasi Trisula ini bisa untuk pinjaman yang mingguan? Nah, ingin tahu jawabannya? Ikuti kami. Jumpa lagi di channel Trisuladana. Like and subscribe apabila Anda suka dengan video kami. Apa kabar sobatku sekalian? Kita berjumpa lagi di sesi yang ini. Sesi ini adalah sesi untuk menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan, apakah aplikasi Trisula ini bisa digunakan untuk pinjaman yang mingguan? Nah, ini suatu tantangan, mari kita coba apakah bisa. Kami sarankan Bapak, saudara-saudara sekalian ini mendengarkan kami dari awal sampai akhir sehingga tidak salah persepsi atau salah, penangkapan ya. Nah, karena ini sebetulnya di-setup aplikasi ini dibuat untuk bulanan, sehingga di sini ditulis piutang simpan pinjam menurun bulanan. Nah, kita coba kalau kita rubah menjadi mingguan ya. Kita coba, ini kita rubah menjadi mingguan. Oke. Kemudian untuk yang flat bulanan kita rubah juga ke mingguan ya. Kita coba kedua-duanya. Oke. Oke, jasanya mungkin kita kalau mingguan mungkin lebih kecil ya, 1,5% sebulan, berarti kalau mingguan misalkan 0,5 ya. Kemudian yang flat, 0,3 lah gitu ya, untuk mingguan. Oke, kalau sebrakan ini karena sudah tersetting, saya yakin tidak bisa karena sudah tersetting untuk bulanan nanti. Jadi sebrakan kita abaikan saja. Nah, di sini kita coba untuk, pengajuan pinjaman ya. Kita lihat akun-akun yang lain masih kosong ini, belum ada, eee, belum kita masih pakai form aplikasi Trisula yang kosong ya. Kita hanya akan mencoba transaksi simpan pinjam, berbentuk mingguan. Data anggota sudah ada, kita masukkan pinjaman misalkan ya, kalau nama saya sudah sering kita gunakan ya, coba nama lain misalkan, eee, Eko coba ya, Eko ada ndak nama Eko di sini? Oh enggak, ada Eko Budianto ya. Kita coba Eko, jenis pinjamannya, ternyata sudah berubah ya, piutang simpan pinjam menurun mingguan, ini sudah flat mingguan dan ada sebrakan ini. Kalau misalkan tidak digunakan sebrakan dihapus juga nggak apa-apa. Cara menghapusnya tadi di depan tadi di sini. Kalau mau menghapus di sini. Sebrakan, ini kita hapus boleh. Kalau misalkan memang tidak kita gunakan ya. Sudah kita hapus, coba kita lihat di pengajuan pinjaman. Nah, di sini sudah tidak ada ya, sebrakan tadi. Kita coba yang menurun dulu ya. Piutang simpan pinjam menurun, diajukan di tanggal 1 Januari 2003, nilai pinjamannya kita tulis misalkan 10 juta. Oke, angsuran 10 kali ya, 10 kali ini bulan ini diabaikan saja karena kita akan mencoba untuk mingguan ya, berarti 10 minggu ya, 10 minggu kita simpan formnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lihat, eee, report
laporan pinjamannya ya. Masuk ya, Eko Budianto, piutang simpanan pinjaman menurun, tanggal 1 senilainya 10, angsuran X bulan ini diabaikan aja, ini dianggap mingguan ya, kita anggap mingguan. Kemudian, tanggal pembayaran terakhir belum pernah bayar kan, sisa pinjaman masih nol karena belum kita transaksikan. Uangnya Eko tadi baru ngajukan 10 juta tapi belum diterimakan ke Eko. Nah, kita sekarang coba kita terimakan ke Pak Eko dulu. Pengajuan tadi sudah, sekarang kita transaksi anggotanya ya. Transaksi anggota, kita cari Pak Eko tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 1 23. Pak Eko, kita ketik dulu Eko. Oke. Nah, Eko Budianto. Pos transaksinya misalkan pakai kas kecil ya. Kemudian uraiannya misalkan setoran pokok dan pencairan ya. Pencairan 10 juta. Berarti jenis transaksinya ada simpanan karena dia akan setor dulu. Setornya simpanan pokok misalkan 100.000 ya. Kemudian simpanan wajibnya 10.000 misalkan. Nah, kemudian kita akan penyaluran ya. Penyaluran, Eko tadi 10 juta. Kodenya akan otomatis muncul, kita pilih yang ini tanggal 23 bulan 1, tanggal 1 bulan 1 tahun 2003, maaf terbalik ya. Nilai pokok pinjaman ini yang diajukan tadi 10, belum penyaluran ya, ini makanya kita salurkan sekarang 10 juta. Oke, misalkan ada administrasi 10.000 misalkan, mau biaya materai misalkan ya. Ini bisa dirubah ya, dirubah menjadi biaya materai bisa di sini. Caranya di mana? Di setup anggota tadi, di setup setup akun. Di sini kita cari administrasi ya tadi yang akan kita rubah. Administrasi di sini. Nah, ini administrasi misalkan kita rubah jadi materai ya. Selama di sini tulisannya boleh diganti ya. Ada keterangannya di sini dibaca lagi. Oke. Oke, tadi kita mau transaksi lagi. Nah, ini kembali sudah ganti materai ya, materai 10.000. Kita simpan. Ya, kalau sudah nanti kembali kosong lagi formnya. Nah, ini kita buka, kita lihat di pinjaman anggota lagi. Nah, sudah disalurkan ya. Sisa pinjaman ada 10 juta karena si Eko Budianto sudah terima uangnya sebesar 10 juta. Nah, sekarang di neraca langsung masuk tidak? Tidak masuk, sudah masuk. Ini kasnya seperti tadi awal memang kosong, tapi dia mengeluarkan uang sebetulnya tidak mungkin, tapi ini hanya contoh saja ya. Piutangnya 10 juta, ada piutang dari Eko Budianto tadi. Kemudian ada simpanan pokok masuk dari Eko Budianto 100.000, simpanan wajib 10.000, sehingga totalnya 120.000. Nah, kemudian untuk kita sudah coba pengajuan pinjaman sampai pencairan mingguan ini ya, karena kita tadi ganti mingguan, sudah aman, berarti bisa enggak masalah untuk transaksi pengajuan sampai dengan pencairan mingguan tidak ada masalah. Untuk, pinjaman menurun tadi ya. Nah, kemudian sekarang kita mau mencoba kalau si Eko Budianto ini mengangsur ya, pada tanggal, seminggu kemudian dari tanggal 1, anggap saja tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan 1 tahun 2003, nama Eko Budianto, kita ketik Eko Budianto ini akan mengangsur di kas kecil, angsuran pertama ya. Nah, di angsuran pertama Eko juga
belum nanti disesuaikan. Kalau tiap minggu ada simpanan wajibnya enggak, kalau enggak ada ya berarti simpanan wajibnya dikosongkan. Kemudian, ini karena tujuannya nanti Eko Budianto ini ngangsur, berarti kita pilih angsuran, ya. Kemudian transaksi yang akan kodenya kita pilih juga. Eko ini pinjaman yang satu, Eko hanya punya pinjaman satu ya. Kemudian ini di sini, kita bisa lihat pokok tertagih adalah 1 juta karena tadi pinjamnya 10 juta selama 10 minggu, berarti setiap minggu itu harus bayar 100.000 untuk pokok. Kemudian jasanya tadi kan 0,5% menurun ya. Kita cek lagi, jasanya adalah 0,5% per minggu ya. Ini 0,5% per minggu, berarti, aplikasi sudah menghitungkan 0,5% dari 10 juta. Ingat ya, ini menurun. Tadi yang kita coba adalah Eko tadi menurun, berarti 0,5 kali 10, 0,5% kali 10 juta adalah 50. Jadi berhasil ya, aplikasi ini berhasil menghitung pinjaman mingguan 50.000 jasanya. Kita tuliskan aja 50.000 karena dia bayarnya pada tanggal 8 Januari ya. Kalaupun ini misalkan terlambat, Eko Budianto bayarnya baru di bulan Februari misalkan ya, perhitungannya masih. Angsuran terakhir kapan? Tidak muncul karena belum pernah ngangsur. Berarti Eko Budianto ini terlambat bayar berapa minggu kalau dibayarkan di bulan Februari. Kita kembalikan ke bulan 1 dulu aja. Oke. Eko Budianto. Kita simpan ya transaksinya. Eko Budianto bayar 101.050.000 terdiri dari pokok 100 juta, jasanya 50.000. Kita simpan. Oke, kita lihat pinjaman anggota sudah menurun ya. Jadi 9 juta bayar pada tanggal 8. Dinraja juga langsung masuk, Dinraja perbandingan. Nah ini piutang anggota tinggal 9 juta ya, karena sudah bayar sekali. Nah, seminggu kemudian kita simulasikan Eko ini bayar lagi. Tadi tanggal 1 pinjam, tanggal 8 bayar pertama. Kita bisa lihat di rekap anggota ini. Eko ya. Eko Budianto ini punya pinjaman ini ya. Kita cek Eko kode ini, kode pinjamannya adalah yang ini, kita samakan kode pinjamannya. Akan lihat transaksinya Eko ini, tanggal 1 penyaluran, tanggal 8 angsuran pertama. Nah, sekarang kita coba tanggal seminggu kemudian, berarti tanggal 15 ya, anggap aja tanggal 15 Januari 2003. Eko Budianto ya. Kita klik dulu tulis Eko, kemudian kita cari namanya. Oke. Pos transaksinya kas kecil lagi masihan. Angsuran kedua ya. Oke, angsuran kedua. Jenis transaksinya angsuran. Kode pinjamannya kita pilih juga, jangan lupa. Nah, ini Eko Budianto pokoknya 1 juta masihan ya. Nah, kemudian jasa tertagih 45.000. Kenapa? Karena ini tadi Eko Budianto pinjamannya menurun. Kita ingatkan lagi menurun, sehingga nilai jasa yang tertagih itu dihitung dari sisa pinjaman 9 juta dikali 0,5% ya. Karena tadi kita ingatkan lagi, kita setting pinjaman simpan menurun, mingguan tuh 0,5. Jadi kalau menurun kan kita lihat dari sisa pokok ya.
Sisa pokok tinggal 45. Jadi ini berhasil ya, menghitung dia, otomatis menghitung, jasanya juga sudah tepat untuk pinjaman menurun. Oke, kemudian kita simpan. Otomatis ini sudah di neraca maupun di, laporan transaksinya. Kita cek lagi aja di rekap per anggota transaksi Eko Budianto, ya ini muncul ya. Angsuran pertama 1 juta, angsuran kedua 45.000. Nah, sekarang kalau kita, muncul pertanyaan, kalau yang flat apakah berfungsi atau tidak? Kita lihat flat ya. Yang flat tadi sudah kita setting ke 0,3% tiap minggunya. Kita coba, untuk anggota yang lain ya. Misalkan nama anggota kita, oh ini sudah ada di sini, kita pilih ya. Misalkan Surono ini ya, Surono BA, jenis pinjamannya adalah flat, kita nyoba yang flat ya, mingguan. Tanggal pencairannya kita coba lagi Februari lah ya, tanggal 1 bulan 2 tahun 2003 ya. Nilai pinjaman kita rubah 5 juta lah, per nilai pinjaman di 5 juta. Kemudian angsurannya selama 10 minggu. Jadi seperti tadi ya, ini tulisan bulan, sementara untuk aplikasi ini belum bisa dirubah, ini dianggap saja untuk mingguan ya. Kemudian simpan form pinjaman. Nah, nanti setelah kita simpan, kita lihat dulu di pinjaman anggota ini. Sudah ada pinjaman atas nama Surono ya, tanggal 1 Februari. 1 Februari nilainya 5 juta. Ini bulan ini dianggap aja mingguan, kita karena ini misinya adalah mencoba untuk dalam mingguan. Belum dicairkan. Kita cairkan dulu ya di transaksi ya. Transaksi anggota pada tanggal 1 bulan 2 Februari tahun 2003. Atas nama Surono ya. Surono, kita cari namanya di sini. Nah, ini Surono BA, kemudian pas transaksinya kita coba rubah yang kas besar lah ya. Kas besar, simpanan pokok dan penyaluran. Oke. Jenis transaksinya, setoran, ini karena kan simpanan ya. Tadi mau simpanan pokoknya mau misalkan tadi 100.000 ya. 100.000, kemudian kita mau, ngangsur apa namanya, penyaluran ya, penyaluran untuk kode pinjaman yang Suro 230201. Nah, nilai pokok pinjaman Surono tadi ngajukan 5 juta. Oke. Kemudian ini belum penyaluran ya, belum penyaluran, jadi belum ada jasanya. Kemudian, apa tadi, misalkan ada materai 10.000 ya. Oke. Berarti nanti dana yang diterimakan ke Surono adalah 4.890.000 karena sudah, dipotong untuk setoran 100.000 dan materai 10.000. Kita simpan coba. Surono tadi flat ya. Di Surono tadi pinjaman mingguan flat. Kita cek pinjaman anggota 5, 10 kali, ini sudah 5 juta, belum pernah ngangsur. Ini di tulisan bulan karena kita nyoba mingguan, ini tulisannya sudah ada flat mingguan ya, mingguan. Dianggap aja 10 kali ya. Kemudian kita lihat rekap per anggotanya tadi. Kita ganti Surono. Surono nih ya. Nah, Surono punya kode pinjaman yaitu ini ya, Surono kita cari di sini. Tuh lihat. Oke, Surono punya simpanan pokok dan penyaluran 5 juta ini ya. 5 juta. Kemudian
tanggal 1 berarti seminggu kemudian kita anggap karena nggak pas-pas juga ya tanggal seminggu kemudian berarti misalkan Surono baru punya uang tanggal 10-nya gitu ya, harusnya harusnya tanggal 8 tapi tanggal 10 baru punya uang gitu. 10 Februari 2003 tadi atas nama Surono. Oke, Surono ini mau pas transaksinya tadi kas besar ya, kas besar uraian eh, angsuran pertama kan. Oke, ingat ini flat ya. Kita coba flat nih sekarang. Kalau tadi yang simpanan jasa menurun bisa ya, bisa jalan ya. Kalau yang flat ini gimana? Apakah bisa juga berfungsi aplikasi Trisula ini? Ternyata berfungsi ya. Dia menghitung jasa yang tertagih adalah 15.000. Pertanyaannya, 15.000 itu dari mana gitu kan? 15.000 itu adalah dari pinjamannya Surono tadi 0,3% flat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini Surono tadi 5 juta 10 bulan. Berarti kalau 0,3 itu berarti selama 10 bulan dia 10 minggu berarti jasanya menjadi 3%. 3% dari 3% dari angsurannya dari berapa ini? 500.000 itu dia akan menghitungkan besarannya segini. Nah, ini besarannya 15.000. Atau bisa juga kita hitung 0,3%. Kita lihat ini ya. Jasanya yang kita atur tadi adalah di aplikasi ini kalau flat adalah 0,3% ya. Cara penulisannya 0,3 karena dibaca di sini. Ditulisnya tetap tanpa persen ya. Di transaksi anggota ini, nah 0,3% dikali jasa tiap pokok yang dibayar itu 15.000. Coba dikalikan aja 0,3 per 100 dikali 500.000 itu nanti hasilnya adalah 15%. Jadi aplikasi ini untuk yang flat maupun yang simpanan jasa menurun ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, nah ini kita bisa lihat nih jasa tertagihnya. Jasa pinjamannya 15.000. Ya, ini ya. Dan kita simpan ya. Dan transaksinya. Oke. Kita lihat rekap pinjaman anggota. Oh, maaf. Ternyata tadi kebanyakan angkanya ini. Kita cek di sini. Rekap per anggota. Oh iya, angsurannya terlalu banyak, 5 juta ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, kita kembalikan saja, kita balik ya, kita balik. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini bisa dirubah menjadi simpanan jasanya bisa menurun mingguan maupun flat mingguan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.